Kolesterol itu senyawa penting bagi tubuh. Sama pentingnya dengan karbohidrat, sama pentingnya dengan protein, sama pentingnya dengan lemak. Tanpa kolesterol, semua bagian tubuh akan bermasalah. Karena itu, semua bagian tubuh itu memproduksi sendiri kolesterol untuk kebutuhannya. Otak itu membuat kolesterol karena 20% bagian otak itu diisi oleh kolesterol. Sel-sel saraf selaput mielin itu di pembungkus sel-sel saraf itu terdiri atas kolesterol. Sinaps yang menghantar sinyal dari saraf ke saraf itu terbuat dari bahan-bahan kolesterol. Organ seks laki-laki perempuan sama itu menghasilkan kolesterol. Pada organ seks testis laki-laki itu membutuhkan kolesterol sebagai bahan testosteron. Testosteron adalah hormon kejantanan. Testosteron yang menguatkan tulang, terus testosteron yang menguatkan otot, testosteron yang memberi kesuburan. Dan itu bahannya adalah kolesterol. Pada wanita, ovarium itu memproduksi kolesterol. So, hormon wanita, estrogen, progesteron itu dibuat dari kolesterol. Jika ini bermasalah, maka reproduksi wanita, kesuburan wanita juga bermasalah. Pada ginjal itu memproduksi kolesterol, sebab ginjal kelenjar adrenal menghasilkan hormon stres, kortisol, dan bahannya adalah kolesterol. Tulang itu membutuhkan kolesterol, walaupun yang populer adalah kalsium. Nah, ada yang mempromosikan susu yang bagus untuk tulang, mengandung kalsium, namun tanpa kolesterol. Itu hal yang mustahil. Kalsium tanpa kolesterol itu tidak akan membentuk tulang. Sebab pembentukan tulang, metabolisme kalsium membutuhkan vitamin D. Vitamin D dibuat dari kolesterol. Jadi pembentukan tulang bergantung pada kolesterol. Saudara, ada hal yang penting pada tingkat seluler, di mana kolesterol itu sangat dibutuhkan. Sel manusia itu berbeda dengan sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki dinding yang menguatkan selnya. Sel manusia bergantung pada membran sel yang sangat cair. Karena membran sel itu terbuat dari fosfolipid. Fosfolipid ini adalah lemak, bayangkanlah cairnya seperti minyak. Dan itu berarti penyusun-penyusun membran sel itu dengan mudah bisa bergeser. Nah, walaupun demikian, sel ini, membran sel cair, membran sel dikuatkan oleh kolesterol. Jadi kolesterol yang menjaga integritas membran sel sehingga tidak mudah bergeser. Kolesterol pemberi kekuatan pada membran sel. Nah, begitu pentingnya kolesterol pada membran sel, sehingga 34% itu membran sel dibuat dari kolesterol. Artinya, setiap penggantian sel baru, peremajaan sel, pembentukan sel baru, itu butuh kolesterol. Jadi jika ada masalah di kolesterol, maka peremajaan sel akan terganggu. Sel-sel yang menua, yang mestinya harus dimatikan, diganti dengan sel baru, itu bermasalah dalam renovasi. Jadi tubuh akan menua dengan cepat, atau tubuh akan mengalami kerusakan hanya karena tidak punya bahan kolesterol untuk membangun sel. Nah, saudara, ada sel yang penting yang berkait dengan isu-isu yang hari ini sangat populer. Sel itu sel yang berkait dengan daya tahan tubuh, sel kekebalan, yang dikenal sebagai sel T. Fokus orang hari ini
untuk melawan virus COVID adalah vaksin. Vaksin itu berarti fokus perhatiannya pada antibodi. Antibodi diproduksi oleh sel B. Antibodi adalah pertahanan tubuh yang berkait dengan cairan tubuh. Jadi dia cairan ekstraseluler. Nah, masalahnya adalah antibodi ini tidak bekerja pada tingkat sel. Jadi jika virus COVID telah masuk ke dalam sel, maka antibodi tidak berfungsi. Sisi lain dari antibodi adalah kerja cairan ini sangat spesifik. Dia hanya menyelesaikan masalah jika dia sudah mengenal dengan benar kuman, antigen, penyakit yang masuk. Dan jika ada virus COVID, varian yang lama, kemudian berganti dengan varian baru, itu berarti antibodi ini tidak berfungsi. Antibodi sangat mudah untuk ditipu. Jadi kamuflase virus, perubahan sedikit virus saja, antibodi sudah tidak berfungsi. Itulah sebabnya vaksin-vaksin yang kita gunakan hari ini dengan varian yang baru, itu vaksin itu sudah tidak berfungsi. Itu titik kelemahan antibodi. Nah, artinya kita membutuhkan pertahanan lain untuk melawan virus COVID yang berubah dengan cepat, yang bermutasi dengan cepat, yang berkamuflase. Dan jika itu akan diikuti oleh vaksin, itu mungkin sampai harus divaksin 50 kali, 100 kali, karena variasi mutasi virus COVID itu bisa sampai 50 kali. Tahu bahwa cepatnya perubahan itu, dan itu antibodi sangat berat untuk mengikuti perkembangan mutasi perubahan virus. Saudara, kekuatan pertahanan kita ada di sel T. Sel T itu tidak bergantung pada jenis virusnya. Apapun jenis virusnya, buat sel T sama saja akan dikenali sebagai musuh, sebab pengenalannya bukan pada virusnya, tapi pada selnya yang rusak karena terinfeksi virus. Ini satu kelemahan sekaligus kekuatan sel T. Sel T hanya mengenali musuh ketika musuh itu sudah merusak, dan sel T akan datang menyelesaikan, membunuh sel bersama dengan virusnya. Sel T adalah sel pembunuh dan sangat bergantung pada kekuatan sel itu. Fleksibel, mudah berubah, tapi kuat. Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa sel itu kekuatannya ada pada membran, dan membran sel kekuatannya ada pada kolesterol. Artinya daya tahan tubuh kita sangat bergantung pada kolesterol. Makin banyak produksi kolesterol, maka produksi sel T itu juga makin baik. Kekuatan sel T itu makin terjamin karena kekuatan sel ada pada kolesterol. Jadi usia kita menghadapi infeksi virus itu sangat bergantung pada kadar kolesterol. Makin banyak kadar kolesterol, maka ketahanan kita, peremajaan sel kita itu makin baik. Makin rendah kadar kolesterol, daya tahan tubuh kita makin rendah, peremajaan sel kita semakin terbatas, usia sel, usia organ itu juga sangat pendek.